Halo, channel Kakak Bayu, balik lagi ke channelku Pirsani Channel. Hari ini di video kali ini aku akan cerita. Aku cerita lagi, ceritaku banyak rek, beneran. Aku akan cerita gimana aku pernah nuntut pemerintah kota Toronto. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, follow Instagramku @yose_re. Dan bagiin ke teman-teman kalian biar sharing rek. Biar sama-sama yang kalau mau ke Kanada dapat infonya barengan gitu. Dibagi infonya. Oke, langsung aja. Jadi ceritanya begini. Awal mulanya gimana kok ceritanya aku bisa menuntut pemerintah kota Toronto ganti rugi. Pada satu saat aku itu malam-malam, kira-kira jam 9, jam 10 malam itu aku mau cuci mobil karena aku waktu itu nganggur. Aduh, ngapain ya enaknya nyuci mobil deh. Berangkatlah aku. Biasanya kalau cuci mobil di sini itu tempatnya agak jauh, nggak sembarangan tempat sih, nggak sembarangan kayak setiap sudut kalau di Indonesia ada. Kalau di sini tuh kamu harus paling nggak ke pom bensin atau ke tempat servisan mobil. Itu biasanya ada nyediain car wash, dan car washnya itu di sini biasanya nyuci sendiri, bukan yang dicuciin kayak di Indonesia. Jadi beruntung kalian di Indonesia motor atau mobil kalian dicuciin sama orang karena biaya servis di sini mahal. Pada saat itu jalanlah aku menyusuri kota Toronto jam 10 malam. Kondisi gerimis, hujan rintik-rintik, hanya diterangi oleh lampu jalan. Dan lampunya itu nggak terang-terang banget teman-teman di sini. Lampunya itu koyo apa ya? Kayak remeng-remeng lah. Cuman di sini alhamdulillahnya nggak ada begal ya, jadi aman saja, nggak usah khawatir. Di satu lampu merah, di satu perempatan selalu merah aku jalan. Tahu-tahu, bunyi mobilku. Aku nggak tahu, cok ini nabrak apa ini ya? Aku kan nggak ngerti. Nah, tahu-tahu itu udah mau nyampe car washnya, tempat cuci mobilnya. Tahu-tahu mobilku ini jalannya gini, kayak gitu-gitu. Loh, ini nih kenapa ya? Akhirnya aku berhenti ke kanan. Aku keluar, lihat ban depan kanan itu pecah, kempes, terus habis itu sobek. Aku langsung, what the fuck? Ternyata setelah aku jalan beberapa meter ke belakang, aku nabrak pothole. Jadi pothole itu apa ya? Di sini bilangnya pothole. Kalau bahasa Indonesia itu kayak juglangan. Juglangan itu dalam, dan kalau biasanya di Indonesia kan juglangan itu kan cuman gini doang, kayak melengkung. Nah ini enggak, ini dalam gini, terus habis itu langsung aspalan gitu. Mudah-mudahan aku masih ada fotonya ya, masih ada foto potholenya. Aku kasih di sini kalau ada. Terus udahlah aku paksain jalan sampai laku di cuci mobil. Aku telepon pihak asuransi sama pihak servis. Kalau di sini aku Honda, di mobilku ini Honda dikasih fitur unlimited service kalau ada kecelakaan atau ada road assistant. Kalau butuh asisten di jalan langsung telepon hotline-nya, connect, langsung datang bantuannya gitu. Langsung aku telepon, tunggu mas ya 1,5 jam. Aduh, jadi jam 10 entah setengah jam apa 1 jam ya, aku nggak ingat. Pokoknya jam 10 itu kejadian, jam 10 malam, sekitar jam 11 atau 11:04 tukang servisnya baru datang. Dia bilang, waduh mas, ini peleknya sampean peo. Tak kasih fotonya di sini, kalau mudah-mudahan aku ada foto peleknya ya. Jadi setelah dibuka, diambil gitu bannya, terus diganti ban serep di belakang, itu diliatin, mas ini loh mas, peleknya, jadi pelek segitu tebelnya, segitu gedenya, itu peo, jadi melengkung gitu. Buat anak otomotif pasti tahu kalau pelek peo itu nggak boleh dipakai jalan karena pasti bahaya, buat bannya juga bahaya. Mau nggak mau akhirnya dicopot, diganti ban serep, dan karet bannya itu juga pecah. Aku harus ganti. Pada waktu itu sekitar berapa ya nominalnya? Sekitar aku nggak ngerti. Udah selesai, dikasih tahu sama masnya, sama road assistance-nya ini, mas, ini ban serep nggak bisa dipakai di highway. Jadi selama ban ini masih nempel, kamu nggak boleh masuk highway atau masuk jalan bebas hambatan. Kamu harus lewat jalan biasa-biasa aja. Karena kecepatan
istilahnya ketahanan ban ini itu sampai 80 km per jam saja. Jadi kalau dipakai di atas 80 km per jam itu bisa oleng, bisa menyebabkan oleng dan bisa terjadi kecelakaan. Aku bilang, wah, oke. Dan beberapa hari kemudian aku booking servis ke Honda. Dicek peleknya, dicek bannya. Akhirnya aku dapat quote, dapat estimasi harga untuk ganti pelek dan ganti ban itu sekitar segituan lah. Jadi untungnya bannya ini, karetnya itu gratis, masih asuransi. Untung masih asuransi, jadi langsung diganti baru. Nah, peleknya yang tidak diasuransi, jadi peleknya aku harus bayar gitu. Nah, akhirnya aku datang ke Hondanya servisnya bilang ini total harus beli pelek baru, bannya di cover asuransi, di cover garansi, dan aku harus nyetel ini loh, nyenterin bannya ini loh. Kan nggak bisa toh kalau ganti pelek kan pasti harus ini perform alignment gitu loh, jadi harus dilurusin bannya. Nah gitu loh, angel rek. Akhirnya aku dapat quoting, dapat harga, aku habis sekitar 700 sekian dolar. Jadi untuk servis ininya ganti pelek dan ngelurusin bannya itu habis 125 dolar. Peleknya sendiri 500 dolar satu untuk depan kanan. Terus habis di total sekitar 600-an plus tax, jatuhnya 700 sekian. Oke lah, bayar. Setelah itu aku sama Rina berpikiran bahwa kayaknya kita bisa deh nuntut pemerintah kota buat gantiin kita gitu loh, gantiin duit kita, karena ini bukan kesalahan kita, ini adalah kesalahan kota. Kenapa kok ada pothole, ada istilahnya juglangan yang tidak diperhatikan gitu loh. Karena itu bener-bener nggak kelihatan karena remang-remang dan itu di pinggir gitu loh. Aku kan jalannya minggir toh. Kalau di sini kan lajurnya kanan dan kiri. Nah, aku berada di lajur kanan dan deket trotoar. Terus pothole-nya itu sebelahnya trotoar persis gitu loh. Langsung jedua gitu. Akhirnya aku sama Rina langsung bikin surat, klaim udah bikin surat aja, kita kirim ke bagiannya yang bagian untuk pengaduan masyarakat. Akhirnya diproses tuh. Prosesnya lumayan lama karena ini tentang klaim ya. City juga nggak sembarangan keluarin duit buat orang yang nuntut. Akhirnya diproses lah, masuklah klaim kita ke City of Toronto. Dapat jawaban. Terus akhirnya kita nunggu katanya sih 3 minggu atau sampai sebulan. Kita tunggu 1 bulan. 1 bulan nggak ada progres. Tunggu lagi bulan kedua. Kirim email lagi, gimana? Masih belum ada progres. Bulan ketiga, lama pokoknya itu. Jadi kita klaim sampai benar-benar kita dapat itu kira-kira sekitar 4 bulan sampai 5 bulanan tuh baru ke klaim. Baru digantiin duit. Itu pun nggak full 700 dolar loh. Gara-gara 700 dolar kan taxnya kita yang bayar. Dan perform alignment ininya buat ngelurusin bannya kita yang bayar. Jadi pemerintah hanya bayar 500 dolar doang. Gitu. Jadi seharga pelek karena yang hancur kan peleknya. Akhirnya itu tadi setelah 4 bulan 5 bulan akhirnya dapat kabar kalau ya klaimnya disetujui. Gitu. Akhirnya mau nggak mau City of Toronto bayari aku, ngijoli lah istilahnya, gantiin aku 500 dolar buat beli pelek. Begitu ceritanya. Jadi gitu teman-teman. Kalau di Indonesia gimana? Kalau misalnya ada pothole, ada juglangan, terus kalian nabrak, gimana? Bisa nggak kalian nuntut pemerintah? Harusnya bisa ya, tapi nggak tahu deh kenyataannya kayak gimana. Gitu. Ya udah deh, gitu aja cerita singkat dari aku, pengalaman buat kalian teman-teman. Kalau kesini nyetir mobil hati-hati, dan kalian harus tahu salah benernya, kalian harus tahu hak kalian apa, kalian harus tahu kewajiban kalian apa. Kalau emang itu hak kalian, harus berani ngomong. Misalnya kayak aku tadi, aku nabrak pothole, nabrak jalan yang rusak, itu bukan salahku. Aku hanya nyetir biasa. Ini jalan proyeknya pemerintah, nggak ada kunnya, nggak ada tandanya, itu berarti salahnya pemerintah. Dan aku berhak untuk nuntut dia. Tapi kewajibanku nyetir pakai SIM, pakai seat belt, bawa SIM, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalian harus ngerti hak dan kewajiban kalau kalian di sini. Like, subscribe, komen, bagiin ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow Instagramku @yose_. I'll see you guys in my next video. Stay extreme, stay positive. Bye.